banyak yang tergoda untuk terus dalam perbuatan dosa. Apakah memperkosa orang ini secara paksa, si wanita yang bertanda ini, atau misalnya minimal misalnya berkenalan sama dia lalu terjadi perzinahan misalnya. Lalu begitulah terus terjadi, ya, menjadi sebuah pola. Orang tidak sadar ini adalah perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang akhirnya menjadi memasyarakat, dan ini menyebabkan datangnya musibah, ya. Awal kehancuran bagi Bani Israel justru karena dibiarkan perempuan berdandan dan akhirnya di tempat umum, maksud saya. Kemudian terjadilah interaksi dengan lawan jenis yang sangat bebas, ya, sehingga terjadilah kerusakan tersebut. Mulailah orang-orang bahkan yang beriman pun tergoda, ya, orang yang beriman pun tergoda. Di sini disebutkan pasukan Musa alaihissalam bahkan, ya, banyak yang melakukan perbuatan zina, akhirnya Allah kirim kepada mereka wabah kolera, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menandaskan, jika perbuatan zina telah menyebar luas dalam satu negeri, pasti Allah Azza wa Jalla akan menghancurkannya atau mendatangkan bala-bala, ya, musibah, ya. Ini kadang-kadang kita kurang peka dengan ini, teman-teman sekalian. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, guntur saja, suara guntur yang keras, ya, Anda mungkin biasa dengar di musim hujan, ya, itu adalah peringatan keras dari, ya, langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada penduduk bumi. Harusnya sadar gitu, ini ada sesuatu yang salah nih kalian lakukan gitu, ya. Apalagi kalau sudah datang bencana-bencana, ya, meletusnya gunung, banjir, longsor, ya, apalah, ya, gempa bumi dan segala macam, ini Anda harusnya sudah sadar gitu, berapa banyak korban yang terjadi. Nah, depan mata kita di Indonesia kita sudah lihat tsunami di Aceh, tsunami di Palu, ya. Ini jangan dilupakan, teman-teman sekalian. Jangan dianggap, oh, info sudah lewat, selesai. Dia bisa terulang setiap saat dimanapun, kalau kesalahan-kesalahan dan maksiat kepada Allah masih ada di lokasi itu. Dan biasanya Allah selalu mendatangkan cobaan yang berat, yang besar, Allah datangkan dulu yang kecil-kecil. Mereka sadar nggak sih? Gitu. Dan sebagai penutup, beliau mengangkat hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan wala, saya ulangi, ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan illa mana'ahumullahu azza wa jalla qatra wala dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihim al-maut wala dhahara fi qaumin amalu qaumi lutin illa dhahara fihim al-khasfu وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. Setiap kali manusia mengurangi takaran dan mengurangi timbangan, curang, pasti Allah yang maha mulia dan maha tinggi akan mencegah turunnya hujan kepada mereka. Setiap kali perbuatan zina menyebar luas pada sekelompok manusia, pasti akan banyak terjadi kematian. Dan setiap kali perbuatan homoseksual tersebar luas pada sekelompok manusia, pasti mereka akan dimusnahkan. Juga setiap kali sekelompok manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan pada yang ma'ruf yang Allah perintahkan dan melarang dari kemungkaran yang Allah larang, ya, mungkar apa yang Allah larang, pasti perbuatan mereka tidak diterima oleh Allah dan doa-doa mereka tidak akan dikabulkan. Diambil dari kitab At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasat Syari'iyah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman 180 dan 181. Kita perlu lebih peka, teman-teman sekalian. Intinya sebenarnya sih, kalau kemaksiatan apalagi dosa-dosa besar dibiarkan merajalela, maka secara otomatis akan menjadi penyebab bala dan musibah yang datang. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Ya. Al-ayat artinya, hati-hati dengan cobaan, bencana yang kalau datang kepada kalian tidak akan menimpa orang-orang yang zalim yang antara kalian saja. Artinya orang-orang yang saleh pun bisa kena di situ. Apalagi kalau Anda tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, Nabi SAW waktu ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, apakah kami akan binasa sementara ada orang-orang saleh di antara kami? Kata Nabi SAW, iya, kalau sudah merajalela kerusakan, kemaksiatan. Jadi jangan anggap remeh masalah ini, karena ini masalahnya
menjadi bencana nasional, bencana internasional. Itu peringatan dari Allah, karena memang Allah haramkan perbuatan-perbuatan ini. Dan mayoritas ya, yang ada di muka bumi ini, ya, profetis ya, Yahudi, Nasrani, Muslim, tahu ini. Kalau ini perbuatan zina nggak boleh, khamar ini nggak boleh. Mereka tahu sebenarnya dalam agama mereka. Mayoritasnya itu dalam penduduk bumi ini yang 7,5 miliar, mungkin mereka bisa mencapai angka 6 miliaran. Harus tahu, dan ini jangan dibiarkan. Kita tidak perlu sejalan dengan ahli kitab, tapi Islam, kita bicara lingkup Islam saja itu sudah cukup. Yang kita ini bisa dikatakan kalau secara lingkup agama kita mayoritas penduduk bumi sekarang. Ya, walaupun banyak di antara kita yang masih miskin, kondisi ekonominya segala macam, tapi banyak umat Islam miliaran jumlahnya, gitu kan? Miliaran jumlahnya. Kalau kita terapkan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka akan sangat berpengaruh untuk tidak datang bencana-bencana tersebut. Tapi yang kita sayangkan malah kita terjerumus, ya. Kita terjerumus dan kita membiarkan kemaksiatan tersebut. Ingat hadis Bukhari sebagai penutup, teman-teman. Di sini saya akan bacakan pertanyaan. Kata Nabi SAW, satu hari pernah Jibril diutus oleh Allah untuk membinasakan satu negeri. Mau dihancur-leburkan. Jibril datang, lalu Jibril menemukan ada satu di situ penduduk orang soleh. Lalu kata Nabi SAW, Jibril balik kepada Allah lalu mengatakan, ya Allah, di negeri itu ada hambamu fulan, orang soleh. Kata Allah SWT, mulai siksa dari dia. Dia duluan kena, baru kemudian yang lainnya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang kemungkaran. Ya dia selamatkan dirinya sendiri. Enggak, akhi dan ukhti. Salah ya ingatkan, tegur. Orang terima tidak terima itu tidak ada masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Dan siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan tentu dengan baik, dengan hikmah, dengan mendoakan, dengan Nabi kan sudah kasih tahapannya. Yang bisa mengubah dengan tangannya, kekuatannya silahkan, gitu kan. Kayak pemerintah misalnya kan bisa dengan peraturan, gitu kan. Atau orang tua, ayah kepada anak-anaknya, atau suami pada istrinya. Kalau nggak bisa dengan lisan nasihatin, kalau tidak bisa maka dengan hati doakan. Dan itu selama-lama iman. Dan kalau kita sudah berma'ruf nahi mungkar, kalau datang bencana kita bisa diselamatkan. Ya, kita bisa diselamatkan. Yang tidak diselamatkan ini memang yang membiarkan semua kemungkaran tersebut. Nah, ada juga hadis Nabi SAW, maaf saya tambahkan dengan ini. Tadi saya bilang terakhir ini ada hadis tambahan lagi, saya tiba-tiba teringat. Perumpamaan orang-orang beriman sama orang-orang yang bermaksiat ini, seperti orang yang naik dalam satu kapal. Orang-orang yang baik ini ada di atas kapal, yang tidak baik ini berada di dak kapal. Lalu mereka selalu kalau mau ambil air naik ke atas, gitu kan, melewati orang-orang soleh ini. Karena mereka risih sendiri, mereka bilang satu sama yang lain, bagaimana kalau kita jebol aja kapal dari bawah, supaya air kita tidak usah, kalau mau ambil tidak usah naik-naik ke atas, kita ambil aja langsung dengan bocorin kapal. Kata Nabi SAW, kalau orang-orang soleh membiarkan orang-orang fasik ini membolongin kapal, tenggelamlah mereka semua. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya tentunya. Ini bahasan kita insya Allah.